Semangat Pak. Di sini Bapak ada permisi Pak. Ya. Siapa yang permisi? Tempat Pak. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dimohon pada kelas untuk berdoa. Baik semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil sayyidi ilma wa sahbihi wa amin. Semoga pelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin. Baik, Nanda. Siapakah tahu materi kita pada pagi hari ini? Imam Kufi dan Matri Betul. Materi kita itu adalah mahkum fi dan mahkum alai. Kita masuk kepada pertama materi dari mahkum fi. Baik, Nanda. Mahkum fi itu adalah sebagian ulama fikih menjelaskan tentang digunakan untuk objek hukum. Mahkum fi itu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syarak. Apa Nanda? perbuatan Mukallaf yang berhubungan dengan hukum syarak. Adapun yang menjadi objek hukum adalah yaitu gerak atau diamnya mukallaf. Misalnya seseorang melakukan kegiatan jual beli dihalalkan dan diharamkan riba. Hal ini dijelaskan dalam firman Tuhan surat Al-Baqarah ayat 75. Bapak minta ke Bapak membacakan surat Al-Baqarah ayat 75 pada Sarif membacakan Al-Baqarah ayat 75 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saya telah memberikan surat Al-Baqarah tersebut. Baik, karena yang dijelaskan dalam Al-Baqarah itu telah dihalalkan dan jual beli dan diharamkannya riba. Penjelasan ayat tersebut adalah menyebutkan bahwa orang-orang yang memakan riba akan merasakan kesulitan dalam hidupnya, seperti orang yang dimasukkan setan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah dan berhenti dari riba, maka apa yang sudah diperoleh seluruhnya menjadi miliknya. Namun bagi mereka yang mengulanginya, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dijelaskan surat tersebut, kita tidak boleh mendekati riba dan kita harus menghalalkan jual beli ya anak-anak. Ya Pak. Kita syarat-syarat dari mahkum fi. Syarat itu perbuatan hukum itu diketahui dengan jelas oleh mukallaf sehingga ia dapat melaksanakan sesuai dengan yang dituntut. Yang kedua itu perbuatan hukum itu dapat diketahui oleh mukallaf dan taklif tersebut berasal dari Allah SWT sehingga dalam mengajarkannya ada kehendak rasa taat kepada Allah. Lanjut yaitu taklif tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi karena
tidak ada taklif terhadap perbuatan yang mustahil atau tidak mungkin terlaksana. Lanjut, taklif tersebut dapat dibedakan dari perbuatan sehingga dapat menunjukkan niatnya. Lanjut, kita belajar tentang mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang tindakannya atas perbuatannya dikenai hukum syariat, dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau orang yang dibebaskan hukum. Dalam kajian usul fikih disebut dengan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau balik, meliputi seluruh gerak-geriknya, berbicaranya maupun niatnya. Secara lagi, mukallaf adalah orang yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut dengan mahkum alaih atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik berhubungan dengan perintah atau Allah maupun larangannya. Lanjut, yaitu tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia akan mendapatkan imbalan dan pahala dan kewajibannya. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia akan mendapatkan risiko, dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Mahkum alaih adalah subjek hukum, yaitu mukallaf yang melakukan perbuatan taklif, hukum yang menuntut manusia untuk melakukan, meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Lanjut, kita masuk ke syarat-syarat dari mahkum alaih. Yang pertama, sanggup memahami kitbah kebebasan. Seseorang mukallaf sanggup memahami sendiri apa itu perantaran oleh dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang yang tidak sanggup memahami kitab, baik langsung maupun tidak perantara, niscaya tidaklah akan bergerak hatinya untuk memenuhi tuntunan syarak dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citanya. Kesanggupan memahami kitab taklif itu hanya terletak pada itu dipahaminya, sebab akal itu merupakan alat untuk memahami, menyerap akal dan mendorong manusia untuk bertindak untuk mematuhinya. Yang kedua itu mempunyai kemampuan menemui beban. Yang mempunyai kemampuan menemui beban itu yang ahliyatul wujud. Apa yang terkena ahliyatul wujud, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban, kepantasan ini pada setiap manusia. Semua orang memiliki kepantasan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Karena yang menjadi dasar kepantasan ini adalah kemanusiaan. Yang kedua itu ahliyatul adab, kemampuan berbuat, yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya, yaitu dalam hal pertanggungjawaban dan asasnya adalah cakap, bertindak dan berakal. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Anda mengerti dan penjelasan dari Bapak, dan Bapak akan ngasih tugas dan akan kerjakan di rumah. Itu tugasnya. Anda mengerjakan tugas latihan di rumah. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat pada hari ini dan dapat diteladani apa yang Bapak jelaskan. Baik, Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh.
Baik, kita bapak pulang dulu ya, Bapak